calon guru penggerak angkatan 10. Saya mengajar di SMP Negeri 11 Mandau yang akan melakukan kegiatan praobservasi bersama Bapak Salisin, yang kebetulan beliau juga salah satu guru SMP Negeri 11 Mandau. Selamat pagi Pak Salisin. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Pak Salisin. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Pak Salisin. Baik, kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Kebetulan saya memilih Bapak untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya melakukan supervisi ini, tujuan dari kegiatan ini nanti mengetahui bagaimana kita mengetahui juga mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas yang Bapak nanti lakukan. Nah, praobservasi ini sendiri itu juga adalah langkah awal, sebagai langkah awal kita untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran di kelas nantinya Pak Salisin. Jadi kemudian harapan saya nanti dapat bisa bersama-sama dengan Pak Salisin pada observasi nantinya. Saya minta izinnya, mudah-mudahan nanti pembelajaran, harapan saya untuk Pak Salisin supaya nanti pembelajarannya lebih percaya diri, kemudian mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan apa yang diharapkan anak-anak di kelas setelah kegiatan praobservasi ini. Kemudian mengungkapkan kegiatan praobservasi ini, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya berikan kepada Pak Salisin, yaitu pertama saya ingin mengetahui apa sih tujuannya daripada Bapak terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Baik Pak, saya jawab ya Pak ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu, di sini saya mengajar PPKN kelas 8. Ya. Ya, jadi setiap pertemuan itu ada 3 JP ya, atau 3 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya itu berjumlah 40 menit. Nah, pada pertemuan kali ini atau pertemuan esok itu kami masuk kepada tema 1 ya, dengan subtema Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara. Nah, adapun tujuan pembelajarannya Pak, ada 3 Pak. Yang pertama adalah supaya peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga sebagai ideologi negara. Kemudian tujuan yang kedua, supaya peserta didik mampu mendeskripsikan dan mengetahui fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga sebagai ideologi negara. Dan tujuan yang terakhir, supaya peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dalam pembelajaran ini tentu saya akan menyasar perkembangan kognitif, kemudian psikomotorik dan juga afektif. Nah, sesuai dengan perkembangan anak. Nah, baik Pak, terima kasih atas pemahaman yang sudah diberikan, tentunya pada tujuan pembelajaran yang Bapak paparkan cukup lengkap. Baik, untuk mengharapkannya itu bahwasanya anak-anak dapat melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ingin Bapak sampaikan nantinya. Kemudian melakukan sesuai dengan pertanyaan yang kedua ya Pak, yang bagaimana area perkembangan dari tujuan pembelajaran yang Bapak ingin lakukan. Nah, baik Pak, di sini area pengembangan tujuan pembelajarannya fokusnya kemana? Lebih fokusnya ke siap. Area perkembangannya itu ada 3 ya Pak ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada kognitif, psikomotorik dan juga afektif. Nah, kalau yang kognitif itu melalui pengetahuan dan analisa, di mana saya memberikan penugasan kepada peserta didik. Nah, berupa tugas kelompok dan juga tugas individu. Nah, untuk psikomotorik saya lakukan dengan cara menilai keaktifan mereka selama berdiskusi dan dari tanya jawab juga Pak. Kemudian yang terakhir afektif, saya nilai dari sikap dan juga kejujuran. Nah, mereka ketika berdiskusi, kemudian ketika mengerjakan tugas dan ketika melakukan tanya jawab.
Baik, cukup baik Pak. Jadi ada ketiga penilaian yang akan nanti Bapak sampaikan atau laksanakan di kelas nanti kemudian Pak. Terus bagaimana Pak Salasin mengemas rancangan pembelajaran nantinya supaya meliputi strateginya, modelnya, pembelajarannya yang mungkin bisa dijelaskan dari modul ajar yang Bapak sudah siapkan. Baik Pak. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya Pak. Nah, dengan pendekatan saintifik. Nah, adapun metodenya adalah metode ceramah Pak. Kemudian diskusi, kemudian ada kuis dan juga penugasan. Nah, di dalam pembelajaran ini saya juga menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah, dengan cara belajar sesuai gaya belajar peserta didik itu masing-masing. Nah, kemudian, seperti kita ketahui Pak, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada 3 gaya belajar, audio, kemudian audio visual, dan juga kinestetik. Nah, kalau seperti kita ketahui ya Pak ya, di mana gaya belajar audio itu kan peserta didik dapat cepat mengerti apabila dia mendengar, ya kan? Kemudian audio visual, peserta didik cepat memahami apabila ia melihat dan mendengar. Nah, kemudian yang terakhir kinestetik, peserta didik dengan gaya belajar ini biasanya dapat mengerti apabila dia mengandalkan gerak tubuh. Seperti itu Pak. Oh baik. Jadi Pak Salasin mengimplementasikan model pembelajarannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian juga mengajarkan pada model problem based learning sesuai dengan rancangan pembelajaran yang mungkin Bapak bagaimana media pendukungnya harus Bapak siapkan nantinya. Baik Pak. Nah, untuk media pembelajaran atau media yang saya gunakan besok Pak, itu ada buku cetak Pak yang pertama ya Pak ya. Karena peserta didik ini kan sudah dapat buku cetak dari sekolah, masing-masing peserta didik mendapatkan buku cetak. Nah, kemudian ada juga media audiovisual Pak yang berbasis multimedia. Nah, di situ nanti ada PowerPoint, ya, kemudian saya menggunakan Infocus juga Pak. Kemudian ada kuis interaktif dan juga ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Baik, terima kasih Pak Salasin. Jadi Bapak juga menggunakan multimedia ya Pak yang nantinya Bapak akan menyampaikannya mulai dari tujuan, rancangan, pembelajaran sampai dengan media pembelajaran yang kira-kiranya ini akan membantu peserta didik. Nah, kapan kira-kira Bapak bisa lakukan? Baik Pak, insya Allah saya besok masuk kelas 85 Pak. Jadi mungkin besok saya bisa diobservasi langsung oleh Bapak. Baik, terima kasih atas informasi jadwal besok ya. Besok jam berapa Pak? Jam pertama Pak. Jam pertama. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Begini Pak, proses tahapannya nanti setelah saya mengamati kegiatan Bapak di kelas dan hadir di situ, kemudian ada kegiatan yang terakhir yang ketiga, yaitu kita bergabung lagi di kegiatan pasca observasi. Sebelumnya kita pra-observasi, nanti Pak Salasin melakukan kegiatan yang namanya observasi, dan setelah itu kita ada pasca observasi yang tentunya nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik saya Pak Salasin. Nanti kita juga mengadakan wawancara seperti ini yang dihadiri oleh Bapak Yudi Maparon sebagai pengajar praktik saya dan mohon kesediaannya juga bagaimana bisa menyampaikan apa yang sudah kita bahas dari awal dari rancangan observasi. Mungkin ada yang bisa Bapak simpulkan atau bisa Bapak dalam pembicaraan ini apa kesimpulan yang bisa diambil? Nah, dari hasil pembicaraan itu tadi mungkin yang dapat saya simpulkan Pak ya, dari hasil observasi ini saya bisa melihat bahwa guru itu harus mempersiapkan dengan matang ya hal-hal yang terkait kesiapan mengajar, seperti model pembelajaran ya, metode pembelajaran dan juga media pembelajaran. Supaya apa? Supaya kita dapat mengajar dengan baik dan supaya kita juga bisa mengajar dengan menarik. Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan semaksimal mungkin. Oke, Masya Allah, sudah cukup baik sekali. Terima kasih sebelumnya Pak Salasin atas waktunya ya. Saya rasa sudah cukup jelas dari prosedur yang akan disampaikan oleh Pak Salasin nantinya. Semangat ya Pak ya. Baik Pak. Untuk kegiatan di kelas nantinya. Baik, demikian kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan untuk kegiatan selanjutnya
kita lihat di kegiatan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas silakan siapkan. Let's try together. Practice. Finish. Breathing. Good morning, teacher. Good morning, student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, coba lihat dulu sekelilingnya. Ada sampah nggak? Kalau tidak ada sampah, silakan buang ke tempat sampah. Setelah itu kembali lagi ke kelas. Sudah bersih? Bersih, kita silakan cepat. Kelas 85. Siapa yang tak ada dalam ini? Siapa? Bilqis, sakit, apa? Izin. Bilqis, izin. Siapa lagi? Mahira. Keterangannya? Sakit. Ada lagi? Siapa? Keterangannya apa? Sakit. Tiga aja. Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap sudah sarapan? Ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semuanya? Bagus, pertahankan ya. Jadi sebelum kita datang ke sekolah, di rumah kita harus sarapan dulu supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya, dan juga dengan penuh semangat ya. Sebelumnya beri aplaus untuk kita semua. Nah, pada pertemuan hari ini materi kita adalah kalau Indonesia, para pendiri bangsa telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kenapa? Karena dianggap mempunyai nilai-nilai kehidupan yang terbaik dan dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, sehingga Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Ya. Lanjut. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa dan juga sebagai ideologi negara. Sehingga sikap dan perilaku kita harus selalu dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik. Nah, jadi maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila sebagai seperangkat nilai dan prinsip yang membimbing perilaku, moralitas, dan etika kita. Ya. Kemudian kelima sila dalam Pancasila menjadi dasar bagi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, persatuan, dan keadilan. Nah, coba buka bukunya halaman 11. Ya. Nah, Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Ya. Kita ulangi, Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Nanti bisa jadi yang Bapak tekankan tadi itu masuk ke dalam soal kuis ya. Jadi kalian ingat, betul ya? Jadi kita ada kuis. Kuisnya terdiri dari 6 soal sesuai jumlah kelompok ya. Nah, lihat bukunya halaman 11. Lihat yang warna kuning itu.
Pancasila merupakan satu-satunya yang utuh dan saling berhubungan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga. Kalau Indonesia, para pendiri bangsa, jawaban sudah benar dan juga berani menjawab. Hebat. Lanjut. Nah, kalau begitu kita langsung saja mulai materi pelajaran. Nah, kita semua pasti memiliki cita-cita yang ingin dicapai, ya kan? Nah, kita ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi dokter, satu orang, tapi malu-malu. Ada yang ingin menjadi apa mau? Apa? Poluan. Apa lagi? Jadi presiden. Ada yang menjadi presiden. Jadi poluan, ya. Nah, ya, kita lihat orang yang menjadi dokter, menjadi poluan ya. Tentu untuk mencapai cita-cita tersebut, ya pasti banyak upaya-upaya yang kita lakukan. Benar nggak? Salah satunya apa? Belajar yang baik di sekolah, ya kan? Kemudian setelah belajar, nanti kita masuk universitas, ya kan? Nah, tentu nanti setelah di universitas tentu nanti kita magang, ya kan? Nah, terus nanti ada lagi tugas-tugas profesi yang kita lakukan. Setelah itu baru kita menjadi sesuai yang kita cita-citakan. Nah, dalam sebuah organisasi, ya, dalam sebuah organisasi cita-cita disebut juga visi misi. Coba buka bukunya halaman 10. Nah, buka bukunya halaman 10. Di situ ada contoh visi misi sekolah. Ya kan, ada contoh visi misi sekolah. Nah, visi misi itu apa dulu? Nah, visi adalah keinginan. Ingat ya, visi adalah keinginan atau cita-cita organisasi di masa depan. Ya, kalau misi adalah bagaimana sebuah organisasi dapat mewujudkan cita-citanya, ya, atau upaya yang dilakukan untuk mencapai visi misi. Pak Rizky Saputra ada? Nah, coba Rizky ulangi apa itu visi. Visi adalah keinginan atau cita-cita organisasi di masa depan. Ya, benar Rizky. Ya, visi adalah keinginan atau cita-cita organisasi di masa depan. Seperti yang kalian lihat di buku cetak kalian halaman 10, contohnya visi SMP Negeri 7 Padang, bertakwa, ya kan? Selanjutnya berkarakter, berprestasi, unggul dalam iptek, dan berbudaya lingkungan. Nah, coba tengok visinya. Poin 1. Nah, poin 1, melaksanakan ibadah sesuai. Dulu ya. Pertanyaan selanjutnya. Sudah habis ya? Sudah habis? Oh, sudah habis. Oke. Nah, masih ada kesempatan untuk mendapatkan durasi. Ini Bapak ada LKPD ya. Nah, LKPD ini ada tugas kelompok dan tugas individu ya. Nah, yang tugas individunya kalian kerjakan masing-masing. Ya, siapkan masing-masing tugas individunya di kertas 1 lembar, ya, di kertas 1 lembar. Jadi silakan keluarkan kertas 1 lembar. Nah, kemudian ada juga tugas kelompok di belakangnya. Nah, ini kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Nanti ini buat nama seluruh nama-nama kelompok ya, ini ya. Buat nama lengkap, jangan nama pendek ya, nama lengkap. Soalnya tidak perlu kalian buat langsung jawabannya, ya. Yang pertama buat nama kelompoknya dulu, itu yang paling penting, sampai lupa nanti. Ya. Sudah siap?
kita memiliki cita-cita atau misi-misi, maka kita akan memiliki tujuan hidup yang titik-titik sehingga kita memiliki pedoman dan pegangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Pak, yang kelas. Siapa namanya? Zikri. Zikri. Fadri Al-Zikri. Jawabannya jelas, benar atau tidak? Nah, ya, kita beri aplaus untuk Zikri. Zikri pilih 10 poin atau 2 poin? 2 poin. Baik, Zikri pilih 2 poin ya. Zikri kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Zikri kelompok 3. Dapat 2 poin ya. Satu kelompok mendapat 2 poin. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pengertian visi adalah bagaimana sebuah organisasi dapat mewujudkan cita-cita atau upaya yang dilakukan organisasi untuk mencapai visi. Benar atau salah? Silakan ya, Chef. Benar, Pak. Sayang sekali jawabannya kurang tepat. Yeskel kurang teliti. Ya, kurang teliti ya, ya. Tapi karena ini benar atau salah, tentu kalau jawabannya sudah salah, begitu ya kan? Kenapa salah? Pengertian visi adalah bagaimana sebuah organisasi dapat mewujudkan cita-citanya atau upaya yang dilakukan organisasi untuk mencapai visi. Masa visi untuk mencapai visi? Visi. Bagus ya. Jadi seharusnya jawabannya apa? Seharusnya jawabannya misi. Ya. Jadi pengertian misi adalah bagaimana sebuah organisasi dapat mewujudkan cita-citanya atau upaya yang dilakukan organisasi untuk mencapai visi. Oke, nggak apa-apa ya, sekarang masih ada kesempatan kedua. Oke, lanjut. Siap. Selanjutnya, selain menjadi dasar negara, Pancasila juga sebagai titik-titik bangsa dan sebagai titik-titik negara. Sesuai tema pembahasan kita hari ini, ada yang tahu? Atau? Ibu jawab? Sesuai judul. Silakan, siapa namanya? Coba. M. Asdi. Jawabannya M. Asdi. Sebagai pedoman bangsa dan sebagai ideologi negara. Benar? Benar. Benar? Benar. Ya, tepat sekali. M. Asdi ya. M. Asdi, beri apresiasi untuk M. Asdi. Baru dapat kelompok yang dapat poin. Oke. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa dan juga sebagai ideologi pelajar. Kayaknya udah mulai lemes nih. Masih, Pak. Udah mulai lemes nih. Enggak, Pak. Oke, kalau begitu kita ice breaking dulu ya. Ya. Ice breaking dulu ya. Pak. Nah, perhatikan kalau kita ice breaking, lihat ke layar depan ya. Bapak ada sebuah lagu nih, sebuah lagu daerah asal Riau. Judulnya Lancang Kuning ya. Jadi mari kita refleks sebentar sambil kita menyanyikan lagu Lancang Kuning ya. Perhatikan. Oke. Semuanya bernyanyi ya. Awas kalau nggak ada yang nyanyi. Awas kalau nggak ada yang nyanyi. Bapak pilih. Perhatikan.
buat di LKPD-nya langsung. Ya. Boleh buka buku ya. Buka aku nih. Sama-sama lah, nak muat dong. Waktunya 45 menit lagi ya. Aku sampai titik. Five minutes again. 45 minutes again. Yang tidak paham tanya langsung sama Bapak. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan langsung sama saya. Video sudah dijelaskan detail. Sudah siap semuanya? Siap. Siap? Masih ada yang belum siap? Siap. Satu kelompok lagi belum siap. Silakan. Sudah siap? Silakan. Nah, sudah selesai semuanya ya. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Sudah bagus untuk hari ini ya. Sudah selesai semuanya, ya kan? Sudah selesai semuanya kan? Nah, oke, kalau sudah selesai, sebelum kita tutup pembelajarannya, Bapak ada sebuah video motivasi untuk kalian. Ya, kalau nanti ketika kalian nonton video motivasinya, jangan ada yang ketawa, ya apalagi mengizinkan. Ya. Tolong kalian nanti resapi video motivasi ini ya, supaya kalian jadi orang yang sukses. Ada yang ketawa. Awalnya kalian boleh tahu. Bisa juga.
kids that are also orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope. Just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for Kalian ketika kalian sukses nanti ya, seperti tujuan kalian, cita-cita kalian, ada yang menjadi polwan, polisi, tentara, dokter dan lain-lain. Ya. Jangan lupa juga guru-guru yang mengajar di sini. Pokoknya kalian pernah sekolah di SMP Negeri 11 Mandal. Ya. Oke, nah, jadi Bapak tutup pelajarannya. Jadi materi kita hari ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan juga sebagai ideologi negara. Ya. Jadi pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya adalah kita masuk ke bab 2. Ya. Tapi sebelum itu nanti ada evaluasi yang akan Bapak lakukan terutama di kelas kalian kelas 85. Ya. Oke, ya, beri apresiasi untuk kita hari ini. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf ya apabila ada salah kata Bapak tadi, ada bentuk bahasa Bapak yang menyakiti hati kalian. Sebesar-besarnya hanya untuk keterbaikan kita semua ya, hanya untuk masa depan kalian ya, supaya tetap kalian bisa mengamalkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kedisiplinan. Oke? Mau maafkan Bapak? Oke, baik. Oke, kalau begitu sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Dato' Ushianto, guru SMP Negeri 11 Mandal, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan saya juga masih ditemani oleh Bapak Salasin SPD yang telah diobservasi pada supervisi akademik yang sudah dilakukan, dan saya pun juga ditemani dengan guru pengajar praktik yaitu Bapak Yudi Mataron SPD sebagai pengajar praktik daripada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baik Pak, gimana kabarnya Pak Salasin? Alhamdulillah Pak Gatot, baik Pak Gatot. Pak Yudi, alhamdulillah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Pak Salasin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti sampai percakapan pasca observasi ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Salasin yang terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Bapak Salasin lakukan. Jadi untuk itu saya juga mau mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Dan untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Baik Pak, observasi yang telah kita lalui sekitar beberapa minggu yang lalu ya Pak. Awalnya memang saya agak grogi ya Pak ya, seperti sekarang ini ya, agak grogi. Cuma setelah beberapa lama saya mulai terbiasa. Kemudian alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita rencanakan. Baik, terima kasih Bapak. Bisa ceritakan kembali Pak pengembangan apa yang Bapak lakukan pada saat di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan apa saja yang dalam pembelajaran yang Bapak sudah lakukan di kelas? Baik Pak, untuk pembelajaran sendiri tentu sebelum mulai pembelajaran saya menyiapkan metode pembelajaran, kemudian juga perangkat pembelajaran ya Pak ya. Tentu karena sudah zaman sekarang sudah canggih, tentu harus dibarengi juga dengan
perangkat pembelajaran yang mendukung seperti teknologi dan lain-lain. Kemudian untuk area perkembangan yang saya tuju yaitu ada area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan, Pak. Baik, terima kasih Pak. Berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, yang menurut Bapak ini sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas tersebut atau belum? Alhamdulillah Pak, menurut saya area perkembangan yang sudah saya jalankan atau sudah saya berikan kepada peserta didik sudah bisa mungkin mencakup keseluruhan peserta didik, Pak. Dan juga saya di kelas juga saya merasa sudah melakukan dengan maksimal dan berjalan dengan baik, kemudian juga dapat berjalan sesuai harapan. Baik, terima kasih Pak. Jadi menurut Bapak sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuan dari Bapak salah sini. Baik, selanjutnya Pak, menurut Bapak apakah masih ada kekurangan ataupun apa yang sekiranya menjadi kekurangan atau tantangan yang dalam Pak Salasin berikan kepada siswa kemarin? Tentu kalau untuk mencapai kesempurnaan itu mustahil ya Pak ya. Tentu masih banyak koreksi, evaluasi untuk kedepannya. Tapi saya yakin saya sudah memberikan yang terbaik. Saya sudah memberikan pembelajaran yang maksimal. Kalaupun ada yang kurang maksimal mungkin dari keterlibatan peserta didik Pak. Ada peserta didik yang kurang aktif terlibat ya. Mungkin itu hanya motivasi peserta didik sendiri yang yang bisa mereka sendirilah yang bisa merubah itu Pak. Tapi saya sudah melakukan yang terbaik meskipun tadi ada kekurangan sedikit seperti keterlibatan peserta didik. Mungkin itu Pak yang menjadi kendala untuk saya Pak. Oh ya, yang kemarin Bapak lakukan dengan penggunaan kelompok ya Pak ya? Iya, Pak. Mungkin mereka mengandalkan teman seperti itu ya Pak? Iya Pak. Nah, baik. Kenapa siswa tadi tidak mau terlibat dalam diskusi, misalnya mungkin dalam pembagian kelompok yang mungkin jumlahnya terlalu banyak, atau bagaimana menurut Bapak Salasin menggunakan pendekatannya sesuai dengan minat siswa tersebut? Kalau untuk keterlibatan peserta didik memang ada yang maksimal terlibat, ada juga yang minim Pak. Nah itu tentu motivasi mereka peserta didik sendiri yang mempengaruhi itu kan, tetapi menurut saya kalau untuk pembagian kelompok antara yang sedikit dengan banyak itu saya sudah membagi sama rata. Kemudian mungkin metode pembelajarannya mungkin sudah saya rancang berdiferensiasi. Mungkin ada sebagian mungkin yang belum tepat mungkin sehingga mungkin peserta didik kurang terlibat. Mungkin itu Pak. Pada proses pembelajaran ke depan, kira-kira Bapak Salasin nanti menyesuaikan dengan kenyamanan mungkin yang dengan menggunakan gaya belajar masing-masing. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan bisa terrealisasi, dan kira-kira kapan Bapak bisa melakukan perubahan ke depan? Ya, untuk perubahan tentu saya sudah mengevaluasi dan saya koreksi tentang kelemahan, kekurangan pembelajaran saya selama ini. Tentu kedepannya saya akan secepatnya Pak untuk melakukan perubahan ke depannya. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan ya Pak. Dan selanjutnya saya berikan waktu untuk refleksi kepada Bapak Yudi Mikoren. Pak Yudi Mikoren memberikan sedikit bagi kami. Kepada Pak Yudi kami persilakan. Baik, terima kasih Dokter ya. Alhamdulillah sudah selesai ya kegiatan pasca observasi. Tadi yang sudah muncul ya dari penampilan yang dilakukan coaching dari Pak Gatot tadi ya. Sebelumnya sudah dilakukan
observasi ya, kemudian sudah dilakukan observasi dan sekarang pasca observasi ya. Tinggal nanti untuk tindak lanjutnya ya, nanti itu ada pengembangan diri dan juga refleksi, dibuat catatan khusus untuk sebagai pedoman nanti bagi yang di coaching juga untuk secara keseluruhan sudah terlaksana ya, tinggal nanti lebih sering-sering dilakukan lagi coachingnya. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi. Demikian tadi kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.